Seorang pemuda di Tangerang, Banten tewas terkapar usai ditembak oleh kawanan pencuri motor. Korban sempat melawan, namun perlawanannya berakhir usai bagian kepalanya diterjang timah panas. Tahu sama adik saya lah, bahwasanya anak saya ditembak sama curanmor. Korban ini mendapatkan luka di bagian pelipis sebelah kiri, ada proyektil yang bersarang di kepala korban. Aksi kawanan pencuri sepeda motor semakin mengganas. Mereka tak segan-segan menembak siapa saja yang mencoba menghalanginya. Peristiwa yang terjadi di wilayah Tangerang, Banten dan Bandar Lampung merupakan contoh betapa beringasnya aksi para penjahat jalanan ini. Inilah detik-detik rekaman CCTV ketika seorang pemuda hendak mempertahankan sepeda motornya dari rampasan dua pelaku kejahatan. Korban yang saat itu sedang berada di dalam sebuah minimarket di Jalan Raya Serang, kilometer 35, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, melihat sepeda motornya hendak dicuri oleh kawanan maling. Korban terus melakukan perlawanan meski pelaku sempat menodongkan senjata api. Salah satu pelaku sempat terjatuh dari sepeda motor. Sampai akhirnya satu pelaku lain menembak korban dari jarak yang begitu dekat. Korban pun terkapar. Dan kedua pelaku kemudian melarikan diri. Warga sempat memindahkan korban ke halaman parkir minimarket. Dalam keadaan kritis, korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Tangerang. Tim Menyikap Tabir sempat mendatangi lokasi kejadian untuk mengetahui seperti apa sebenarnya kejadian pencurian motor tersebut. Di lokasi kejadian, kami sempat bertemu Hadi, saksi mata kejadian. Hadi yang saat itu baru pulang dari tempat kerjanya sempat mendengar suara tembakan. Ya, Bang Hadi, mungkin bisa dijelaskan Bang apa yang Abang lihat waktu pada saat kejadian tersebut. Ini seperti apa korbannya, ada di mana, terkaparnya persisnya di mana, bisa dijelaskan? Oke, jadi begini, saya pulang dari proyek mau istirahat ke rumah dulu sekitar jam setengah 12 kurang 5 menit. Saya melihat pertama dari belokan sana terdengar suara tembakan, memang satu kali tembakan peringatan mungkin bagi mereka. Terus sudah lewat pas di TKP, saya ngelihat ada korban jatuh. Iya, ada korban jatuh di sini terkapar seperti ini. Saya tidak tahu persis. Hadi sempat melihat ada orang yang terkapar di depan sebuah minimarket. Saya pulang dulu ke rumah. Sudah pulang ke rumah baru dengar dari warga ada korban penembakan katanya di depan Alfamart Jayanti. Oh, mungkin yang tadi. Memang tadi korbannya yang saya lewat, yang saya lihat gitu. Terus balik lagi ke sini, si korban bukan berada di sini. Ternyata si korban sudah dipindahkan ke area sini, dekat motor si korban. Motor si korban di sini. Menurut Hadi, korban saat itu belum meninggal dan beberapa warga sempat memindahkan korban ke halaman minimarket. Si korban masih posisi keadaan hidup gitu, masih hidup, masih bergerak, dan langsung dievakuasi oleh siapa? Polisi dari Polres kalau nggak salah ya, Pak Esa ataupun siapa, saya kurang tahu lebihnya. Nah, udah itu saya sudah tidak tahu menolak lagi karena langsung balik lagi ke proyek gitu aja. Waktu Abang kesini juga sudah ada pihak kepolisian atau hanya warga saja? Itu sudah ada pihak kepolisian satu, katanya sih baru pulang dinas gitu kan. Karena dia baru pulang dinas, dia belum bisa ngambil keputusan sepihak gitu. Dia langsung ke pihak Polres Tangerang dulu, biar mengetahui lebih lanjutnya gitu. Seperti apa si korban, mau seperti apa dievakuasinya. Ya mungkin
langsung dievakuasi ke RSUD katanya. Kasus penembakan yang terjadi di depan minimarket ini akhirnya ditangani oleh Satreskrim Polresta Tangerang. Upaya kami setelah melakukan olah TKP, kami berupaya untuk mengevakuasi korban dan kemudian korban sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Obat Balaraja. Dan kami akan melakukan upaya-upaya penyelidikan lanjutan agar peristiwa ini dapat kami ungkap. Hingga saat ini polisi masih bekerja keras untuk mengungkap siapa pelaku penembakan. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan melalui CCTV, polisi akhirnya mendapatkan petunjuk. Kami dari jajaran Polresta Tangerang sedang fokus melakukan upaya ungkap dalam perkara ini, melakukan pencarian dan pengejaran. Ya semoga agar pelaku segera tertangkap. Anak saya lagi ngambil uang gaji karyawan sebelum dia masuk Indomaret. Febrido Sijabat, pemuda yang tewas di tangan dua pencuri motor tersebut dikenal memiliki ilmu bela diri. Namun sayang, keahliannya tersebut tidak berhasil menyelamatkan nyawanya. Kasus pencurian sepeda motor ini menjadi viral di media sosial. Belakangan diketahui korban bernama Febrido Sijabat. Pemuda 27 tahun ini ternyata seorang karyawan sebuah koperasi simpan pinjam di wilayah Tangerang, Banten. Karena luka tembak yang cukup parah, Febrido akhirnya menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Tangerang. Korban ini mendapatkan luka di bagian pelipis sebelah kiri karena luka tembakan. Yang dari keterangan awal dari pihak dokter ada proyektil yang bersarang di kepala korban. Suasana haru sangat terasa saat jenazah Febrido Sijabat tiba di kampung halamannya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Selanjutnya, Febrido pun dimakamkan tak jauh dari tempat tinggal keluarganya. Kami sempat menemui keluarga besar Febrido Sijabat di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Suasana duka masih menyelimuti keluarga besar Febrido. Sejumlah keluarga masih nampak berkumpul untuk memberikan penghiburan bagi ibu korban. Mariana Boru Pandiangan, ibu Febrido yang kami temui, awalnya mengaku tak mengira kalau anaknya ditembak oleh penjahat yang hendak mengambil sepeda motornya. Informasinya saya dapat dari Jakarta, manajernya anak saya melalui via telepon. Yang mengatakan anak saya dapat kecelakaan dalam pekerjaan. Besoknya hari Jumat saya terus berangkat ke Tangerang. Ya. Saya sampai di Rumah Sakit Balaraja, anak saya sudah terbaring, saya lihat banyaknya infus, dan saya tidak sanggup melihat keadaan anak saya yang terbaring lemah. Mariana baru tahu kalau anaknya ditembak oleh penjahat saat tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Tangerang. Diketahui sama adik saya lah, bahwasanya anak saya ditembak sama curanmor. Dua begal ya? Dua begal. Saat itu, Mariana melihat anaknya sudah dalam keadaan kritis. Saya peluk anak saya dan saya bisikkan, "Bang, Mama udah datang," saya bilang, dan dia pun memang tidak ada jawaban.
Disitulah dia mengembuskan nafas terakhirnya dan saya pun disuruh dokter untuk keluar untuk biar jenazah dibersihkan, dimandikan. Mariana pun menceritakan awal mula peristiwa yang menewaskan anak pertamanya itu. Temannya pekerjaan anak saya mengatakan anak saya lagi ngambil uang nasabah uang anggotanya, gaji karyawan ya? Gaji karyawan. Sebelum dia masuk Indomaret, dia sudah melihat ke belakang, disitulah curanmor menembak keretanya. Selama ini, Febrido memang dikenal sebagai pemuda pemberani. Bukan tanpa alasan, keberanian Febrido ini didasari dengan keahlian bela diri yang sudah sejak lama ia miliki. Mulai dari kelas 5 SD dia sudah punya bela diri. Dari pertama dari SD karate, dari SMP sampai SMA dia bela dirinya kungfu. Tekun dia belajar ilmu bela diri. Sampai di tahun 2024 dia juara 2 dari Simalungun, mengambil sabuk biru ke coklat. Febrido Sujabat ternyata baru sekitar 9 bulan merantau di Tangerang. Ia bekerja sebagai pegawai koperasi simpan pinjam. Dia berangkat tanggal 5 bulan 1 tahun 2024. Dia bekerja di Tangerang sebagai karyawan koperasi mandiri. Koperasi simpan pinjam ya, Bu ya? Simpan pinjam, ya. Di mata Mariana, korban merupakan anak yang baik dan suka membantu keluarga serta orang di sekitarnya. Kalau anak saya memang Pak Febrido memang tidak pernah menyakitin orang, selalu membantu, terlebih buat teman-temannya. Dia satu umuran sama yang muda-mudi, khususnya untuk muda-mudi lah. Dia selalu bertanggung jawab untuk teman-temannya, perbuatannya banyak yang disenangi teman-temannya. Semuanya sudah terjadi. Febrido Sujabat kini sudah pergi untuk selamanya. Sang ibu pun berharap agar pelaku yang menembak anaknya segera ditangkap. Sebagai orang tua saya tidak menerima dengan kepergian anak saya seperti ini di curanmor. Saya mohon kepada Bapak Kapolri, tuntaskan Pak, agar tidak ada lagi korban seperti berikutnya seperti anak saya. Bukan cuma di Tangerang, kasus penembakan yang dilakukan oleh kawanan pencuri sepeda motor juga terjadi di wilayah Metro Bandar Lampung. Pelaku yang membekali diri dengan senjata api menembak salah satu warga yang mengepungnya. Saya sebagai joki Pak, paketan saya sebagai eksekutor ya Pak. Udah berapa kali melakukan pencurian? 3 kali Pak. Di mana saja? Aksi pencurian sepeda motor yang digagalkan oleh warga ini sempat viral di media sosial. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini mencoba menggasak sepeda motor yang sedang terparkir di halaman sebuah kafe di wilayah Metro Pusat Bandar Lampung. Rupanya pemilik kafe dan sejumlah pemuda yang mengetahui aksi pencurian ini langsung mengepungnya. Pelaku yang panik sempat melepaskan 3 kali tembakan. Salah satu peluru pun sempat mengenai salah satu pemuda yang mengepungnya. Ya waktu pas kejadian itu kami orang kan lagi nongkrong. Nah kawannya ngomong, coba sih lah CCTV karena kan di luar kan nggak ada tukang parkir. Kami lihat lah gimana CCTV. Bener ada 2 orang yang mencurigakan. Kami lihat dulu gerak-geriknya, kalau sudah A1 kami pergokin pelaku. Saya lagi mau mengamanin yang satunya, kawannya nyabut pistol, untung nyerempet pas nembak. Berapa kali Bang peluru? 3 kali. 3 kali? Iya.
Itu langsung ini ya, kawan-kawan tuh langsung berhamburan ya, langsung ngumpul ya? Langsung lari semua. Terus pelakunya? Pelakunya kabur ke arah taman kota. Tak lama setelah kejadian, polisi meringkus 2 pelaku. Mereka adalah Aman Yudi dan Nasir alias Eko Sapun. Keduanya terpaksa dihadiahi timah panas karena berusaha melawan saat diringkus. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan, diantaranya adalah 2 ran sepeda motor, kemudian 1 pucuk senjata api, dan 5 amunisi aktif, dan 2 selongsong, 1 proyektil yang kita temukan di dalam TKP di Kota Metro. Berdasarkan catatan, kedua pelaku ternyata residivis kasus pencurian sepeda motor yang baru saja keluar dari penjara. Untuk kedua pelaku ini memang sangat gesit sekali. Ini adalah pemain lama yang beraksi di daerah Jawa. Kemudian ini baru keluar dari Nusa Kambangan ya. Baru 1 bulan yang lalu baru keluar dari lapas Nusa Kambangan. Aman Yudi tak bisa berkutik setelah kedua kakinya ditembus timah panas polisi. Residivis kasus curanmor ini diringkus di Pelabuhan Bakauheni saat hendak melarikan diri ke Pulau Jawa. Udah berapa kali melakukan ini pencurian? 3 kali, Pak. Di mana saja? Di Kota Metro, Pak. Di Kota Metro. Berapa orang kalau melakukan aksi? 2 orang, Pak. Melakukan aksi selalu pakai menggunakan senjata api? Enggak, baru kali ini, Pak. Dari mana senjata apinya? Gadean, Pak. Gadean? Iya. Jenis apa pistol? Masa FM itu, Pak. FN ya. Amunisinya berapa? Kalau nggak salah 10 pokoknya. Aman Yudi pun menjelaskan perannya setiap kali beraksi. Saya sebagai joki, Pak. Dan paketan saya sebagai eksekutornya, Pak. Setiap kali beraksi, kawanan pencuri sepeda motor ini tidak perlu lagi repot-repot mencari siapa yang akan membeli barang hasil curiannya. Ternyata, setiap sepeda motor yang berhasil digasak sudah ada yang menampungnya. Setelah dapat hasil curian itu dijual kemana? Dijual ke kampung, Pak. Kampung mana nih? Bisa Pempen, Pak. Berapa 1 unit dijual? Harga 4 juta, Pak. Pembagiannya gimana sama kawannya? 4 juta itu? Bagi 2, Pak. Bagi 2? Iya. Terus sama yang ini, penampung itu dijual seperti apa? Penadahan? Kalau itu Bang tahu, Pak. Cuman komunikasi, ketemuan, janjian, Pak. Beberapa hari kemudian, giliran Nasir alias Eko Sapun diringkus. Residivis kasus curanmor yang baru 1 bulan bebas dari lapas Nusa Kambangan ini diringkus di Desa Mataram Baru, Lampung Timur. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Doain saya tobat nasuha. Kapok nggak? Kapok. Ini aksi yang keberapa? Banyak udahan? Lupa? Udah 3 kali. Tak bisa dipungkiri, setiap pelaku kejahatan, khususnya pencuri sepeda motor, kerap membekali diri dengan senjata api. Jadi waspadalah, karena mereka tak akan segan melesatkan tembakan pada siapapun yang mencoba menghalanginya.